Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Saya masih pakai perangkat darurat ya. Terlalu banyak downgrade-nya. Kemarin biasa pakai 12 core, sekarang pakai 4. Ya udahlah. Kemampuan finansial saya ya segini. Kita syukuri aja masih bisa bikin video ya. Hari ini kita bagaimana sih tes DNA itu dipakai untuk memverifikasi, memvalidasi atau menolak nasab. Jadi pada Muktamar NU di Boyolali bahwa tes DNA itu bisa untuk menolak nasab. Di sini saya pakai untuk memotong nasab karena ada benalu di nasab keluarga Rasulullah gitu ya. Jadi tes DNA itu kan macam-macam tuh untuk genealogi. Jadi kalau jarak pendek ya pakai saja autosomal DNA karena dia juga paling murah gitu ya. Kita bisa $60 aja udah bisa itu. Kemudian yang jarak sedang sampai 5.000 tahun kita bisa pakai kesamaan haplotype. Dalam hal ini datanya adalah short tandem repeat. Kalau jauh banget sampai Nabi Adam sana ya pakai next generation sequencing yang sekitar potongan kromosom Y-nya itu ada zona di mana nasab kita dari Nabi Adam itu dicatat. Karena setiap bertambah kakek kita catatannya makin panjang gitu. Jadi di sini adalah kalau kita menolak nasab itu tidak perlu buku, kalau tes DNA ya tes DNA dulu. Nolak nasab itu tidak perlu metadata. Kita itu sebenarnya nggak perlu riset nolak nasab. Seperti kalian nolak menantu lah, nggak usah mikir-mikir, kalau nggak suka ya tolak aja. Tapi kalau menerima menantu kan harus diriset. Masa menerima nasab orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi nggak diriset dulu. Sedangkan kalau memastikan nasab, nah itu tetap harus pakai metadata. Dalam hal ini buku nasab, sejarah keluarga, tutur tradisi turun temurun, tutur suatu klan bahwa kakeknya siapa, seperti yang di penelitian tentang keturunan Genghis Khan yang sudah pasti itu kan anak pertamanya Jochi. Cuma Jochi itu belum bapaknya tidak yakin itu anaknya, tapi yang keturunan Jochi udah pasti itu. Dan penggunaan senip, akumulasi senip ini, akumulasi mutasi senip ini bisa jauh banget lintas zaman sampai kakek pertama kita. Kalau dalam biologi disebut Adam, dalam teologi kita sebutnya Nabi Adam. Seluruh laki-laki di dunia ini itu kakek pertamanya kalau dalam ilmu biologi adalah Adam. Tapi Adam itu bukan satu-satunya kakek, kita hanya bicara jalur laki-laki saja. Kakek lainnya walahu alam dah, kita kesulitan menjejainya. Tapi kalau jalur laki-laki bisa kita pastikan bahwa kakek pertamanya adalah Adam. Terus apa sih yang ditolak dan diterima kalau dengan tes DNA itu? Sebetulnya dalam menolak nasab dengan forensik DNA yang ditolak adalah haplogrupnya, ya. Demikian pula yang diterima adalah haplogrupnya yang terkait dengan tokoh tertentu. Misalnya haplogrupnya Bani Ali apa? Apakah seseorang bisa diterima sebagai keturunan Imam Ali karena ada mutasi yang sama antara orang-orang itu dengan Bani Ali yang lain gitu. Kalau mutasi yang sama nggak punya ya tentu saja bukan Bani Ali. Kakek bersamanya misalnya Balawi dengan gitu jatuhnya di atas Imam Ali ya enggak, ya harus ditolak. Kita mencari pembanding lain sampai ketemu yang benar. Yang perlu kita lakukan dalam fase ini ya, itu yang sudah dilakukan orang lain tapi kan belum diisbat gitu ya. Kumpulkan 2 atau lebih populasi yang berasal dari kakek yang sama yang masing-masing populasi memiliki riwayat atau buku nasab ke kakek bersama keseluruhan. Dalam kasus ini kita gunakan Nabi Ibrahim. Karena harus ada banding toh, kalau pakai Imam Ali saja verifikasinya gimana?
Masa Imam Ali langsung lawan Balawi? Enggak, kita pakai Bani Kohen, Bani Tamim, Bani Sa'ud, Bani Utaibah, Bani Utairi, itu kan keturunan-keturunan Nabi Ismail ini dengan sendirinya keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian masing-masing populasi dicari keterangan siapa kakek bersama tiap populasi. Misalnya kalau Imam Ali kan ya kakek bersamanya Ali. Kemudian saudaranya Bani Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib, tentu saja Ja'far. Bani Ali dengan Bani Ja'far siapa kakek bersamanya? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin kalau Bani Ja'far dan Bani Ali kan kakek bersamanya Abi Thalib. Kalau Abdul Muthalib itu juga kakek bersamanya. Nah, Abi Thalib itu posisinya dalam kakek bersama antara Bani Ja'far dan Bani Ali itu kakek pertama terakhir, yang di atasnya itu ya kakek bersama gitu aja. Dalam hal ini kita memakai kakek bersama tiap populasi itu. Kalau Bani Ishaq dan Bani Ismail, Bani Ishaq diwakili Bani Kohen karena Nabi Harun dan keturunan Nabi Ishaq. Sementara Bani Ismail diwakili Bani Ali, Alawiyin, Bani Alwi, maksudnya Balawi, yang mengklaim dirinya sebagai Alawiyin juga, dan Bani Tamim. Bani Tamim itu kan suku yang cukup besar di Arab sana. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan tentu saja memeriksa DNA-nya. Ya, kalau dalam tahap ini anggap aja kita belum tahu lah apa mutasinya apa, Bani Ali, mutasi Bani Ja'far apa, mutasi Bani Adnan apa, mutasi Bani Ismail apa, itu kan belum tahu. Ya kita ambil data mentahnya dulu. Kalau teknologi sekarang yang dipakai oleh Family Tree DNA, terus WiSeq, terus Dante, Full Genome Corporation, apalagi ya 23 Mofeng di China itu sama next generation sequencing. Dengan next generation sequencing itu kita bisa membaca banyaknya varian dalam DNA kita. Beda dengan sebelum 2013 saat semuanya masih mahal. Para ahli itu lebih suka membaca mikrosatelit karena ya harganya lebih murah, ukurannya jauh lebih gede lah per mutasi. Kemudian setelah dibaca, outputnya itu kan dalam bentuk file VCF atau BAM. Itu tentukan jumlah SNP yang sama dan yang berbeda antar keluarga dan antar individu. Bila dari satu kakek, individu tersebut memang tidak memiliki akumulasi SNP yang sama persis. Misalnya keturunan Bani Ali itu ya, itu antara 9 sampai 12. Jadi nggak sama persis itu ya. Itu wajar karena mutasi itu rahasia Allah lah. Jadi ada orang yang mutasinya lebih banyak SNP-nya, ada orang yang mutasi lebih banyak STR-nya. Tapi kalau dia bersaudara dekat, itu jumlahnya tidak akan berbeda ekstrim ya. Jadi makin jauh kerabatannya, makin banyak beda mutasinya. Misalnya kalau Bani Ali dengan sesama Bani Ali itu beda mutasinya plus minus 10 lah. Tapi begitu Bani Ismail beda mutasinya itu antara 30 sampai 50. Tadi kan ordo 10, sekarang 20 sampai 50 gitu ya. Begitu misalnya dengan apa ya? Kita haplogrup O. Itu di atas 200 beda mutasinya. Jadi makin jauh kakeknya, akumulasi mutasi yang kita kumpulkan dalam tubuh kita yang berbeda itu makin banyak. Kemudian yang keempat itu tentukan star cluster tiap keluarga. Nah ini kan yang nggak pernah diangkat oleh pendukung Balawi ya. Karena tidak ada klan yang haplogrupnya homogen setelah 1000 tahun ya. Itu pasti ada ketambahan laki-laki lain. Walaupun diniati endogami, kalau anaknya perempuan semua gimana? Ya, belum tentu sepupunya mau. Atau malah nggak ada sepupunya dalam dekat. Misalnya kita udah hijrah kemana gitu, kelompok itu betul-betul terlalu sedikit laki-lakinya, ya mau nggak mau harus
mengintroduksi laki-laki lain untuk dijadikan menantu. Tapi dari sudah sunatullah bahwa NRY kromosom Y itu tidak berekombinasi. Jadi sepanjang garis laki-laki, haplogrupnya adalah sama. Di sini definisi star cluster adalah the idea of a single ancestor with many descendants within a clan, dalam satu klan atau dalam satu keluarga, or a family, atau dalam satu marga. Nanti saya kasih link apa definisi star cluster itu apa. Jadi star cluster itu adalah anggota inti dari satu klan yang berkerabat satu sama lain, yang bersumber dari satu kakek yang sama, ya. Ini sudah dibahas kok oleh Dr. Michael Hammer dalam masalah Kohanim itu. Jadi awalnya memang lebih dari satu kakeknya, atau mungkin sedikit 2 atau 3, karena klasternya di Kohanim itu kan ada JP58, terus J2, terus R gitu ya. Makin hari makin nambah karena mereka kan diaspora. Pada misalnya bapak yang nggak punya anak laki-laki, akhirnya ngambil menantu. Terus cucunya, begitu cucu punya cucu laki-laki, loncat. Bapak ibunya dilewatin, meneruskan marga kakeknya yang hilang itu. Nah, kalau dalam kasus Yahudi di luar Bani Lawi itu memang jalurnya maternal, hanya Bani Lawi dan keturunannya Bani Kohanim yang jalurnya itu paternal. Itu pun di Askenazi, Bani Lawi itu mayoritas malah haplogrup R. Jadi bapaknya itu bukan dari Timur Tengah, malahan banyak dari Eropa sendiri, R1b. Jadi star cluster itu adalah jumlah besar anggota yang berkerabat paternal satu sama lain yang berasal dari kakek pendiri klan gitu. Sisa saudara-saudaranya yang lain yang merasa satu marga itu sepupunya mungkin dari pihak ibu. Jadi sepupu bapaknya, karena pamannya hanya punya anak perempuan, kawin sama sepupu nggak bisa. Entah karena nggak mau, entah istrinya udah kelewat banyak, atau dia hijrah kemana, kesulitan cari menantu. Nah, itu dinikahkan dengan orang lain. Proses ini proses alami kok. Kalau kita satu populasi hanya mengandalkan anggota keluarga sendiri untuk saling menikah sepupu dengan sepupu, itu malah tidak baik untuk klan itu, rawan punah. Figuritas keturunannya nggak kurang bagus. Makanya dulu banyak klan yang ngambil menantu tuh ya memang bibit unggul. Misalnya jago perang, jago berhitung, seperti itulah ya. Itu ada di bukunya Dr. Majid Robinson itu. Jadi pelaku yang sering mengangkat dalam satu marga dari keluarga laki-laki keluarga lain itu yang paling parah itu Bani Abbasiyah itu. Itu alasannya alasan aliansi biar makin kuat keluarganya. Yang jadi khalifah kan tetap Bani Abbas, tapi yang keluarga lain-lain tuh cabang-cabangnya yang udah tidak berhak menjadi khalifah itu banyak yang ngambil menantu terus kemudian diabaskan gitu, dibinabaskan. Jadi Bani Abbasiyah itu kalau ada sekarang tuh kurang bisa dipercaya buku nasabnya. Terpaksa membandingnya harus dengan Bani Ali, Bani Saud gitu. Untuk mengetahui mereka itu keturunan Nabi Ismail atau bukan. Ya ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kita lanjut ke yang paragraf kedua itu. Jadi penyusun star cluster itu selalu kakek pendiri lah. Kalau kita bandingin Kohanim itu adalah Nabi Harun. Tapi sesuai keterangan dugaan Dr. Michael Hammer, Nabi Harun tuh pendiri Kohanim itu nggak cuma Nabi Harun. Ada juga paling nggak 4 itu, 4 orang minimal itu. Karena klasternya itu kan ada 3. Tapi J2 itu dari 2 kakek. Minim nggak 4, paling nggak ya 10 sih. Karena R aja kakek bersamanya
11.800 tahun yang lalu. Kita bayangin 3.000 tahun lalu jadi berapa keturunannya kan ya. Dan khusus Nabi Harun sendiri itu putranya ada 4, tapi cuma 2 yang berketurunan, yaitu Eleazar dan Itamar itu. Eleazar itu anaknya banyak, sehingga pada zaman Nabi Sulaiman keturunan Eleazar itu diberi amanat memimpin 16 departemen pelayanan rohani. Mereka kan jadi pendeta tuh. Sedang keturunan Utamar memiliki 8 departemen pelayanan. Nabi Sulaiman tuh bukan keturunan Levi ya, keturunan Balilawi, tapi keturunan Yahuda. Yahudi tulen ya Nabi Sulaiman tuh, keturunan Yahudi, keturunan Yahuda. Atau bahasa Inggrisnya Judah gitu ya. Jadi dari zaman Nabi Sulaiman ini bisa dipastikan bahwa Bani Harun itu jumlahnya memadai untuk membentuk haplogrup sendiri di keturunannya sekarang. Haplogrup itu kan terdiri banyak laki-laki, makanya jangan ada pertanyaan kono. Haplogrupnya Nabi Adam apa? Pembandingnya lawan siapa? Ya kalaupun dipaksa bertanya haplogrupnya Nabi Adam apa ya, akhirnya saya jawab A gitu. Sama dengan seluruh keturunannya sekarang, haplogrup bersama kita itu adalah A, ya kebetulan Nabi Adam huruf pertamanya juga A gitu ya. Tapi kalau ditanya apa ciri mutasinya haplogrup A, oh nggak tahu, Nabi Adam aja nggak ada, dianggap belum bermutasi kok. Kalau kalian lihat di Waiful atau ya Waiful lah, yang root itu kan nggak ada namanya defining mutation haplogroup A itu. Yang ada haplogroup A00 and A0T gitu ya. A00 di Afrika sana masih ada. Itu Nabi Adam tulen tuh. Sekarang kita lihat penelitian Dr. Michael Hammer. Penelitian itu memeriksa Kohanim Ashkenazi, Kohanim Sephardi, dan Kohanim Israeli gitu ya. Kohanim Ashkenazi itu Bani Yakub bermigrasi ke negara-negara Eropa Utara dan Eropa Timur dan keturunannya sekarang. Pada abad ke-17 mereka lari dari persekusi dan migrasi ke negara Eropa Barat. Ashkenazi itu cirinya maternal, garis ibu malah. Sekarang itu mereka itu berasal dari 4 ibu dari Timur Tengah. Kelihatan dari mitokondrial DNA-nya. Kemudian ada Yahudi Sephardi, itu Bani Yakub yang bermigrasi ke Andalusia, Spanyol dan Portugal sekarang. Tapi kemudian kabur karena inkuisisi zaman Ratu Isabella itu. Zaman Ratu Isabella dan Raja Ferdinand itu. Di luar itu disebut Israeli. Israel itu adalah nama lain Nabi Yakub. Jadi kalau kalian bilang Bani Israel itu Yahudi, iyalah. Yahudi itu khusus keturunan Yehuda. Yehuda itu anaknya Nabi Yakub. Jadi kalau Israeli itu ya seluruh keturunan Nabi Yakub, termasuk keturunan Yehuda, keturunan Lawi, keturunan Nabi Yusuf, keturunan siapa lagi? Ya pokoknya dari 12 lah, 12 keturunan Nabi Yakub. Sedang saudara Nabi Yakub yang lain, Esau, itu nggak berada di Israel sekarang itu. Ya ada yang balik juga ke sana. Esau kan konon diambil mantu oleh Nabi Ismail, pamannya sendiri. Nabi Yakub kan kembar toh. Jadi dari penelitian Dr. Hammer itu, waktu itu yang diperiksa SNP dan STR. Waktu itu biayanya masih mahal kan. Jadi SNP yang diperiksa oleh Dr. Hammer itu juga bukan SNP-nya terminal haplogroup termuda. Dan dari situ disimpulkan bahwa yang jadi star cluster adalah haplogroup JP58, kelihatan dibikinkan CMH-nya itu kan. Cohen model haplotype. Sebagai contoh, kalau kalian ini bukan sebagai contoh, ini saya salah ketik gitu. Sebagai gambaran maksudnya. Haplogroup JP58 itu terbentuk kira-kira 11.300 tahun yang lalu kan ya. Padahal Nabi Harun sendiri itu 3.000-an tahun yang lalu gitu loh. Mendekati itulah. Artinya JP58 terbentuk kira-kira 11.300 tahun yang lalu. Jadi ini kakeknya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Harun JP58 tuh.
Jadi kakeknya Nabi Ibrahim di 11.300 tahun yang lalu, ya entah siapa namanya. Kalau secara DNA adalah ciri P58 adalah di alamat DNA-nya, di alamat 12.365.936, bahasa nukleotidanya adalah C. Sedang kita Bani Adam selain JP58 itu adalah T, dengan sendirinya Nabi Adam itu sendiri T. T itu moyang, C keturunan gitu loh. Jadi udah tadi dijelaskan kan, JP58 itu kakeknya Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim semua, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Su'eb, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Imam Ali, Imam Husain, Sayyid Adnan, Sayyid Fir, Abu Lahab, Abu Jahal juga itu JP58 semua. Ya. Tapi JP58 itu bukan terminal haplogrup mereka. Bukan haplogrup termuda mereka, haplogrup kakek mereka yang dulu. Karena haplogrup kakeknya itu JP58, ya otomatis keturunannya semua JP58. Di sini kita harus mencari kakek termuda mereka. Apa sih itu terminal haplogrup? Terminal haplogrup adalah haplogrup termuda dari keluarga yang moyang bersamanya pada kakek yang dimaksud. Maksudnya gini, kalau Bani Ali, yang dinamakan Bani Ali, maka terminal haplogrupnya harus merujuk ke mutasi yang terjadi pada Imam Ali atau bapaknya atau anaknya, kalau anaknya cuma satu. Itu terminal haplogrupnya di situ. Kalau Imam Husain, yang terjadi di Imam Husain atau Imam Ali As-Sajjad, kan Imam Husain cuma satu anaknya. Demikian juga kalau Bani Ja'far bin Abi Thalib, jadi Ja'far gitu ya. Misalnya pada Bani Ali terminal haplogrupnya adalah JFGC 10.500. Bani Harun JY 3088. Bani Lawi JS 20075 ya. Bani Saud JFGC 2. Bani Ibrahim JZ 2329. Itu semua adalah cabang ranting haplogrup JP58. Kalau disatukan, maka haplogrupnya adalah JP58. Nah, kalau JP58 dari 11.300 tahun yang lalu, bagaimana Dr. Hammer mencari kakek bersama? Di antara star cluster penelitiannya, itu gunanya STR waktu itu 2009 ya. Itu teknologi next generation sequencing belum ada. Ya ada tapi dalam pengembangan lah. Kalau Dr. Hammer maksakan ya mahal sekali. Itu bisa dicari dengan data STR ini, data mikrosatelit short tandem repeat ini, bisa dicari kakek bersamanya yang di bawah JP58 yang kira-kira berhimpitan dengan masa hidup Nabi Harun. Contohnya gini, kita harus cari keturunan-keturunan JP58 itu yang modal haplotype-nya berdekatan. Misal di penanda A, modalnya itu 22. Keturunannya haplotype-nya 21, 22, 23. Itu kakaknya sama. Kalau 21 itu mutasinya mundur, 22 menjadi 21. Sedang yang lain itu 22 menjadi 23, cuma plus minus 1 itu boleh segitu aja. Kalau udah loncat 2 itu kakaknya udah jauh lebih tinggi. Karena sama-sama keturunan Nabi Harun, itu akumulasi mutasinya itu akan berhimpit lah, berdekatan. Dan memang kelemahan STR itu maju mundur itu, tapi lebih banyak majunya. Misalnya dari 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 atau dari 11 ada yang maju 12, ada yang keturunannya turun lagi 11. Nah, ini keturunan 11 itu lagi maju lagi. Jadi beda 1 dengan sepupunya akhirnya. Nah, tapi STR ini masih bisa dicari mencari kakek bersama yang lebih kurang dari 5.000 tahun yang lalu lah. Masih cukup bagus. Tadi kan kita tahu JP58 11.300. Jadi kalau waktu Dr. Hammer itu mencari kakek bersamanya dengan menggunakan STR, itu yang bisa dipakai acuan memang waktu itu kan cuma nyari Kohanim. Jadi Nabi Harun aja. Nabi Harun kira-kira 3.000-an tahun yang lalu kan. Kalau sekarang kita bisa pakai
pelacakan dengan akumulasi SNP, mutasi SNP. Karena SNP itu sekali ditandai akan abadi. Sampai 1 miliar tahun lagi tetap nggak berubah SNP kita. Dan mutasi SNP ini selalu maju. Karena abadi itu. Anggap aja dari Nabi Adam itu buku kosong. Nanti dicentang Allah halaman berapa. Centangan berikutnya ya halaman kosong lagi. Centangan berikutnya halaman kosong lagi. Itu akan nyentang ke halaman yang sudah berisi kalau buku nasabnya habis. Nah, buku nasabnya segede apa? 23,4 juta halaman. Kalau per halaman itu 3,5 generasi aja ya kebayang toh berapa juta tahun lagi baru habis bukunya. Karena sifatnya yang maju terus itu, SNP dipakai mendefinisikan haplogroup, sedang STR itu dipakai mendefinisikan haplotype, ya. Nah, sekarang kita akan perbandingkan antara haplotype Bani Lawi ya, anaknya Lawi, turunan Lawi, Bani Ali, turunan Imam Ali, Bani Tamim, salah satu suku besar di Jazirah Arab dan keturunan Nabi Ismail, serta Bani Alwi. Kalian bisa mencari datanya di Family Tree DNA atau di YFull. Namanya haplotype itu dari satu set STR itu. Yang menjadi modal, saya ambil satu baris saja. Itu keturunannya paling kalau mutasi, kalaupun berbeda cuma satu step aja. Kita lihat Bani Lawi, Bani Ali, Bani Tamim, itu lihat kuningnya sama. Artinya pakai bersama mereka dalam waktu jarak kurang dari 5.000 tahun itu ada yang sama. Bani Ali dengan Bani Tamim samanya berapa? Lebih samanya itu kan 22 marker. Yang samanya sampai 20. Bani Lawi, Bani Ali, Bani Tamim samanya berapa? Samanya kan di 18. Yang kuning itu 18 marker. Begitu Bani Alwi. Wah, kuningnya jauh lebih pendek. Dari sini aja kita harus menolak Bani Alwi sebagai Bani Ibrahim. Karena apa? Bani Lawi, Bani Ali, Bani Tamim itu kan Bani Ibrahim semua. Itu kesamaannya di 18 haplotype. Tapi begitu Bani Alwi masuk, ya, Bani Alwi masuk, itu kesamaannya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Setengah persen, 50%-nya aja nggak ada. Itu 22 marker yang sama cuma 9. Sementara sesama Bani Ibrahim, itu dari 22, yang sama 18. Ya kan? Begitu Bani Alwi ditambahkan, rusak hitungannya. Dari sini kesamaan haplotype, udah. Nggak usah periksa buku nasabnya. Bani Alwi itu bukan Bani Ibrahim. Mereka ini dari tanah yang dikencingi Ahmad bin Isa tuh, jadilah Ubaidillah. Dan ini teknologi yang nggak canggih loh. Ini teknologi yang dipakai tahun mulai 1990-an sampai sekarang masih dipakai untuk layanan-layanan yang murah itu. Layanan-layanan yang murah meriah itu. Namanya teknologinya microchip itu. Nah, tadi kan udah dipakai nolak nasab. Sekarang bagaimana menentukan nasab? Kan anggap aja dari persamaan haplotype tadi, kalau kita nggak tahu baninya, kita harus menentukan mana Bani Lawi, mana Bani Ali, mana Bani Tamim, ya kan? Ya udah, kita iterasi lagi proses tes DNA-nya, tapi harus ditambahkan metadata. Jadi tes DNA itu dipakai untuk menetapkan nasab, itu sebenarnya dipakai untuk menentukan haplogroup tertentu yang terkait dengan figur tertentu. Kalau misalnya haplogrupnya ketemu sesuai buku nasab, misalnya miliknya siapa gitu, itu haplogrup itu bisa dipakai untuk memvalidasi klaim-klaim yang lain. Jadi nggak perlu keturunannya berulang kali pakai NGS yang mahal itu. Jadi misal 100 pertama Bani Ali pakai NGS,
100 pertama Bani Ja'far pakai NGS. 100 pertama Bani Tamim pakai NGS itu. Setelah ditentukan misalnya mutasi ini milik Bani Tamim, mutasi ini milik Bani Ja'far, mutasi ini milik Bani Kohanim, mutasi ini milik Bani Ali. Generasi berikutnya itu nggak perlu lagi pakai NGS. Pakai microchip yang lebih murah aja bisa gitu ya. Jadi untuk menentukan apa yang mendefinisikan haplogrup satu keluarga itu tetap perlu metadata atau dalam hal ini buku nasab atau tradisi tutur turun temurun keluarga itu kan misalnya dari keluarga Bani Ismail udah nggak banyak lah yang nyantet bukunya nyantet buku nasab, apalagi mungkin waktu zaman Bani Ismail itu belum tahu tuh mungkin tulis menulis juga belum lumrah gitu ya, tapi mereka tahu keluarga kami itu adalah Bani Ismail gitu ya. Dan alhamdulillah sih seperti Bani Ismail, Bani Sa'ud itu kan nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi bagaimana sih keterlibatan tes DNA dipakai untuk menetapkan nasab? Kita tahu bahwa kalau kakek bersamanya sama, ada masalah bahwa kecepatan mutasi tiap garis cucu laki-laki itu tidak sama persis. Misalnya semua seragam akumulasinya 100 itu ya enggak lah. Ada yang 100, ada yang 98, ada yang 80, ada 120. Tapi nggak mungkin sampai ada yang 100 yang lain 300 itu. Kalau kakek bersamanya itu enggak kayak gitu. Berbeda tapi nggak ekstrim gitu ya. Berbedanya moderat lah. Jadi dalam kasus Bani Hasyim misalnya, TMRC antara Bani Abdul Muthalib, Bani Abi Thalib, Bani Hasan, dan Husain itu menjadi berimpitan sekitar 1400 tahun yang lalu. Karena angka rata-rata akumulasi mutasi keturunannya menjadi sama atau sebanding. Ada yang mutasinya rapat, ada yang mutasinya lebih panjang gitu. Tapi nggak ekstrim panjangnya. Misalnya dengan Bani Alwi itu bedanya banyak banget. Nanti saya jelaskan belakangan. Nah, dengan menghitung TMRC Bani Abdul Muthalib, Bani Abi Thalib, Bani Hasan, Bani Husain, Bani Tamim, kita bisa menolak nasab benalu Bani Ali yang terlalu jauh TMRC-nya dengan Bani Ali lainnya. Maksudnya gini, dalam star cluster Bani Ali diketahui TMRC-nya 1400. Begitu kita tambahkan keluarga B, TMRC-nya langsung bergeser jadi 5000. Ya kita tolak yang B. Gitu kita tolak. Sekarang kita mainkan angka. Ada dua klan yang terkenal keturunan keturunan Abi Thalib, klan A dan klan B. Buku nasabnya atau tradisi tuturnya bisa dipercaya lah. A itu keturunan Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Imam Ali ya. Sedang B adalah keturunan Ali gitu. Dua-duanya diketahui memiliki defining SMP terminal yang sama, yaitu JFGC 8703. Artinya kakeknya mereka punya kakek bersama gitu ya. A ya, keturunan Ja'far memiliki angka rata-rata mutasi pasca FGC 8703. Jadi setelah FGC 8703 itu mereka memiliki mutasi yang berbeda terus. Demikian yang B juga berbeda terus sampai sekarang. A memiliki mutasi yang berbeda dengan kakeknya sebanyak 7,55. Ingat ini ilmu pasti, jadi nggak usah dibulatin, ini buat ngitung umur juga nanti. Kalau yang membulatin ya 7,55-nya kali 100, 755 kan ya. Sedangkan panjang genomnya misalnya 8 mega ya kali 100. Nah, kali 100 nggak mungkin, karena apa? Tebal bukunya cuma sekitar 23 mega gitu. Jadi bukan jadi 80 mega ya. Itu yang A, yang Ja'far 7,55. Sedang B memiliki angka rata-rata mutasi 10. Kenapa yang Ja'far 7,55, yang B Imam Ali misalnya 10? Itu artinya di keluarga Ja'far mutasinya lebih sering STR. Mutasi keluarga Imam Ali lebih sering SNP. Kalau mutasi asal mutasi aja itu per 2 generasi 1 mutasi.
Tapi generasi A misalnya SNP yang ini STR. Yang sini STR, sini masih STR. Yang sini SNP, ini masih STR. Terus yang sini SNP lagi, sini SNP. Sini STR, sini SNP, kayak gitu. Jadi kalau mutasinya SNP itu nggak akan sama persis antara satu keluarga dengan keluarga lain walaupun mereka sepupu. Kalau bicara satu kali mutasi itu 3 sampai 4 generasi ya. Sekitar per 120 150 tahun lah. Maka kalau pakai nasab pendek pakailah autosomal DNA. Nah, sepupu pertama, kedua. Kalau pakai tes DNA ya tahunya bisa jadi kakek pertama terakhirnya tuh 150 tahun yang lalu. Bisa begitu. Karena itu Allah sudah menyediakan nasab pendek pakai autosomal DNA. Nasab sedang pakai YDNA mikrosatelit aja yang lebih murah. Nasab jauh ya pakai SNP. Tapi kan kalau sudah ada keluarganya yang tes DNA, ya nggak perlu pakai next generation sequencing, pakai microchip aja bisa. Walaupun mungkin kakek bersamanya itu ya 300 tahun yang lalu nggak apa-apa. Yang penting ketahuan kalau garis laki-laki lah. Kan kakek bersama dengan sepupu 300 tahun yang lalu gitu ya. Itu sama dengan kakek bersama ayah kita dengan ayahnya sepupu, demikian dan seterusnya. Walaupun sepupunya itu kalau 300 itu beda berapa ya? 4 kali 3, 12 generasi. Sepupu kita 12 generasi. Kalau pakai autosomal DNA udah nggak ketemu itu. Autosomal DNA itu maksimal 8 generasi. Nah, sekarang kita mainkan angkanya ya. Tadi diketahui, ini saya sederhanakan teman-teman ya. Kalau statistiknya prosedurnya lebih ribet lah. Harus ada apa ya, angka pembobot. Tapi kan ya nggak perlu, ini bukan ruang kelas. Ini untuk membuat kalian mengerti aja. Jadi di publikasi yang dipakai dasar WiFull itu, angka mutasinya itu kalibrasi melawan temuan-temuan arkeologi yang bisa di sequencing. Jadi ketemu per SNP itu yang ini 144,41 tahun termasuknya itu per SNP. Jadi ini ketahui kan keturunan Imam yang A tadi, Ja'far, Imam Ali, tambahkan SNP-nya, perbedaannya bagi 2. Kali laju mutasinya, kali umur rata-rata yang tes, ketemu 1327 tahun, plus minus 5%. Ini kan kita bisa anggap 1400. Ya, Abi Thalib kan segituan itu loh. Angka ini akan terus berubah mendekati yang lebih akurat begitu cucu-cucu Abu Thalib ini makin banyak yang tes ya, makin banyak tes nanti akan mendekati kebenaran, akurasinya makin baik. Nah kemudian dicari SNP unik dari A dan B. Ternyata cucu-cucunya yang A ini punya FGC 67360, 100% punya. Tapi B nggak punya SNP itu. B ternyata punya FGC 10.500. Itu tidak ditemukan di A. Akhirnya dengan bantuan buku nasab tadi yang ketahuan nih, buku nasab itu yang Ja'far mana, yang Ali mana. Ternyata yang Ja'far punya FGC 67360, yang Ali punya FGC 10.500. Saat itu karena kesesuaian temuan DNA dengan buku nasab kita isbat haplogrupnya. Haplogrup Imam Ali itu FGC 10.500, bukan Imam Ali. Imam Ali itu ikut kakeknya. Mestinya masih FGC 8703 gitu ya. Kan kesamaan dengan sepupunya ya. Tapi Imam Ali itu pendiri FGC 10.500 karena mutasinya terjadi di dalam dirinya. Nah, saat itu kita isbat FGC 67360 adalah Bani Ja'far. FGC 10.500 adalah Bani Ali, ya. Karena dua-duanya ini dari J1 punya SNP M267, ya programnya harus dikasih kepala J. Kalau cuma kode mutasi saja ya bahaya. Nanti ada O bisa aja punya mutasi FGC 10.500. Misalnya O FGC 10.500 dengan J FGC 10.500 itu kalian bayanginnya yang J FGC 10.500 namanya Ali bin Ibrahim lah ya. Yang O FGC 10.500
itu namanya Ali bin Sugeng, kayak gitu. Jangan berpikir bahwa punya kode SNP yang sama itu dengan Bani Hasyim otomatis jadi Bani Hasyim. Enggak. Bin di atasnya, haplogrup di atasnya itu harus ada semua. Makanya haplogrup itu ditentukan oleh serangkaian SNP yang berurutan dari kakek pertama kita, Nabi Adam, sampai kakek terakhir kita yang mengalami mutasi SNP. Bisa jadi bapak kita, kakek kita, atau kakek buyut kita, atau kakek canggah kita. Sampai itu, sampai terakhir di mutasi SNP terakhir di kakek kita. Itu baru dinamakan terminal haplogrup yang seperti itu. Sekarang kita validasi. Benar nggak yang tadi Bani Ismail itu, apa Bani Ali itu? Bani Ali itu kan harus memang Bani Ismail kan? Ya kita harus tanding dengan Bani Ismail gitu ya. Kita cari Bani Ismail yang lain yang secara tradisinya memang Bani Ismail, tidak ngaku-ngaku durian Nabi, tapi cukup bangga dengan hanya menjadi durian Nabi Ismail. Kita gunakan Bani Utaibah dan Bani Muntair. Bani Muntair itu ya keluarganya Profesor Zainab Al-Muntairi itu. Ternyata Bani Utaibah itu semua di bawah haplogrup JFGC 1695. Bani Muntair ternyata juga di JFGC 1695. Kalian bisa cari nama-nama Al-Muntairi di J1 Arabia. Itu kan bukan family project yang buat yang ngaku-ngaku turunan Nabi, cuma nyari sepupu aja lah. Bani Utaib itu ditandai dengan marganya Al-Utaibi itu. Ternyata dua-duanya di FGC 1695. Ketahuan ini dua bani ini pakai bersamanya di sini. Sekarang kita adu antara FGC 8703 kakeknya Bani Ali dan Bani Ja'far ya, FGC 10.500 dan FGC 37360. Lawan Bani Utaibah dan Bani Muntair tadi, berapa TMRCA-nya? Kita pakai angka apa, kita pakai hitung. Biar kemampuan numerik kita itu enggak setara kera kayak apa muhibit situ. Tes. Sis. Saya khawatir nih kalau pakai wireless tuh kadang-kadang baterainya langsung habis gitu. Jadi kakeknya FGC 8703 dan J1695 adalah JY4349. J4349 maaf keliru baca. Itu salah ketik ya teman-teman. Maksudnya J3439 itu, bukan 4349. J3439 memiliki dua cabang, JY6074 itu JIT-nya Imam Ali 3000 tahun yang lalu itu ya. Dan JFGC 1695 dari mana itu Bani Tamim Bani Muntairi sama Bani Utaibi berasal itu dari JFGC 1695. Angka rata-rata beda SNP ya. J6074 sampai keturunan sekarangnya dibanding haplogrup induknya JY3439 ya. Itu adalah 22,85 SNP akumulasinya sampai generasi sekarang. Sedang JY10887 dari keluarga Bani Utaibi sama Muntairi tadi 19,10. Coba perbandingin. Itu bedanya cuma 3 tipis-tipis saja kan ya. Terus berapa kakek bersamanya? Kita pakai laju mutasi yang dipakai oleh Dr. Fadi Murasin. Ketemu angkanya 3029 tahun yang lalu. Itu Imam kemungkinan Said Adnan segitulah masa hidupnya. 3029 itu plus minus 5% itu estimasi masa hidup Said Adnan. Tapi misalnya kita pakai laju mutasi yang lain seperti yang ditulis oleh Dr. Su. Nanti papernya saya cantumkan di halaman berikutnya. Beliau ini pakai menurut hasil penelitiannya di generasi sekarang, ya di genealogis. Genealogis itu pakai kakek buyut, kakek ayah dan kita ya. Yang jarak hidupnya deket-deket. Itu per 111.000,48 itu baru satu SNP. Ketemu 2.338.000 tahun yang lalu. 2.338 tahun yang lalu. Jadi kita bisa estimasi
Masa hidup Sayyid Adnan itu antara 2300-an sampai 3000 tahun yang lalu. Estimasi. Kalau misalnya ada klan lain mengaku Bani Adnan, tapi justru kakek bersamanya di atas 3000 tahun yang lalu, misalnya 3500, ya klan itu harus ditolak. Karena itu kita udah bandingkan Bani Ali dengan Bani Ismail yang lain. Hal ini Bani Otaibi dan Bani Mutairi itu, ya. Jadi dari sini bahwa Bani Ali valid sebagai Bani Ismail. Karena kita bandingkan dengan Ismail yang lain, itu ketemu kakek bersama yang hidupnya di rentang waktu Sayyid Adnan. Sekarang kita coba lawan Kohanim. Hasil penelitiannya Dr. Hammer. Sebetulnya Dr. Hammer itu data mentahnya bukan 12 haplotypes, tapi 22. Itu yang akhirnya dibaca oleh Dr. Anatol Kryosov. SNP yang diperiksa adalah JP58. Jadi modal haplotype dari Dr. Hammer itu yang format 22 marker. Kalian cari untuk mencari terminal haplogrupnya semua Kohanim sekarang yang dari JP58 ya. Ternyata haplogrup yang terminal haplogrupnya adalah JY3088. Ini keturunannya JP58, tapi bedanya itu 8.000-an tahun lah. JY3088 ini adalah keturunan JP58, salah satu keturunan JP58, tapi berselisih tahun sekitar 8.000 tahun. Udah. Sekarang kita bandingkan antara Ismaili lawan Ishaqi gitu ya. Titik temu antara Ismaili diwakili Bani Adnan. Tadi kan Bani Otaib sama Bani Mutairi dan Bani Ali, Bani Ja'far itu kan Bani Adnan semua. Dan Ishaqi diwakili Bani Kohen adalah ketemu di J2329. Ya. Beda mutasi rata-rata antara Ismaili, kita lihat nih. Begitu makin jauh tuh beda mutasinya juga makin banyak. Dengan moyangnya ya, sebanyak untuk generasi sekarang 29,69 SNP. Kalau genom yang diukur itu sekitar 8,3 megabase pair gitu ya. Sedangkan Ishaqi itu sampai 50. Bedanya 40% sendiri kan ya. Jadi yang Bani Ismail itu lebih banyak mutasinya STR, Bani Ishaq itu lebih banyak SNP. TMRCA-nya adalah ketemu angkanya seperti ini 5.700-an, 5.799 tahun yang lalu. Ini angka terjauh TMRCA antara Bani Ismail dengan Bani Ishaq. Ya, Bani Ishaq. Bagaimana kalau laju mutasinya kita pakai yang lain, yang genealogis? Berdasar laju mutasi orang-orang sekarang dari cuma jarak tanpa kalibrasi dengan DNA tua yang sudah terkubur gitu ya. Kita pakai ini tadi paper yang Dr. Su itu ini judulnya. Itu 111,48. Maka ketemu bahwa Bani Ismail dan Bani Ishaq itu kakek bersamanya di 4.800 tahun yang lalu. Jadi estimasi masa hidup Nabi Ibrahim itu antara 4.800 sampai 5.800 tahun yang lalu. Estimasinya itu. Bagaimana kalau klan lain dilawankan dengan Ishaq atau Ismaili ketemu misalnya 15.000 tahun yang lalu? Ya kita tolak. Karena di bawah 5.800 tahun yang karena di atas 5.000 tahun 5.700 tahun yang lalu tadi. Kalau di bawahnya kita selidiki lagi. Begitu TMRC-nya ngungkit, mendongkrak jadi misalnya 11.000, 20.000, udah pendatang baru ini kita tolak. Bagaimana dengan Balawi gitu ya? Bani Alawi di Indonesia
itu yang sudah tes di family tree itu termasuk haplogrup GY32612 dan keturunannya itu ya. Jadi sampai hari ini kan data bantahan dari Robito Alawiyah itu nggak ada. Kalau bantah harus pakai data. Jangan bilang, nggak bisa bilang itu salah. Yang benar harus ditunjukkan kalau itu salah. Data terus harus lawan data. Ya, itu dari family tree DNA itu kan semua dari luar negeri. Ternyata di Dantel Lab ada orang Indonesia periksa yang haplogrupnya sama-sama di GY32613. GY32613 ini kan keturunannya GY32612. Jadi yang dari Indonesia itu bisa pastikan sama sekerabat dengan marga Asegaf yang di luar negeri yang udah tes DNA, sama dengan marga Al-Habsi yang di luar negeri yang tes DNA, sama dengan marga Jamalul Lail yang tidak tes di luar negeri, sama dengan marga Al-Habsi yang sudah tes di luar negeri. Itu kan kelompok Bani Asgaf semua itu. Ya. Tadi kita sudah nolak nasab Bani Alawi dengan haplotype-nya saja. Karena bedanya terlalu jauh. Sesama Bani Ibrahim itu kesamaan haplotype-nya 18 per 22. Kalau Bani Adnan itu sampai 20 sama Bani Adnan. Tapi kesamaannya antara Bani Alawi dengan Bani Ibrahim yang lain cuma 9, 50% aja nggak nyampe. Sekarang kita verifikasi berapa TMRCA-nya Bani Alawi yang aku sebagai Bani Ali ini. Ya. Kenapa kok tertolak? Karena TMRCA-nya jauh di atas masa hidupnya Nabi Ibrahim. Tadi sudah diterangkan sebelum 2013 penghitungan TMRCA menggunakan STR. Setelahnya karena teknologi NGS itu temukan makin murah, akhirnya kita pakai SNP, SNP. SNP itu maju terus. STR itu maju mundur gitu. Ya. Nah, haplogrup haplogrup C itu adalah haplogrup C adalah cabang atau keturunan dari haplogrup HIJK. Mereka bertemu dengan haplogrup G di haplogrup GHIJK. Jadi kakek bersama kita Rasulullah Bahar Smith itu di haplogrup GHIJK itu. Haplogrup HIJK didefinisikan dengan mutasi SNP PF3439. Artinya Bahar Smith, Rizik Syihab, Mahdi Yahya, Lutfi bin Yahya itu tidak punya SNP ini. Sedang haplogrup G induk dicirikan dengan SNP M201, artinya kita Rasulullah, Abu Lahab, Presiden Soekarno, Kiai Miftahul Akhyar tidak punya SNP ini. Dari PF3439 ya, yang ada di diri kita, kakek kita yang dulu banget itu 40.000 tahun yang lalu. Akumulasi mutasi SNP-nya itu 312,51 SNP. Itulah total masa yang terekam sejak GHIJK kita. Sedang M201 ya, haplogrup G adalah 224,62. Ya. Sampai di sini udah paham? Lihat bedanya itu hampir 100, makin jauh itu selisihnya makin banyak, tapi enggak ekstrim juga, enggak sampai 1000 lawan 200 itu enggak. Terus bagaimana TMRCA-nya antara Bani Alawi lawan Bani Kohen, Bani Alawiyin, Bani Tamim yang kita udah periksa tadi sebagai Bani Ibrahim? Maka kalau kita menggunakan laju mutasi yang dipakai oleh Fadim Urasin 144,41, ketemu kakeknya sekitar 3.900 tahun yang lalu. Tapi kalau kita menggunakan ini ada yang salah ketik, laju mutasinya 111,48, ketemu 30.000 tahun yang lalu. Dari sini kita harus membatalkan Balawi, karena kalau dia masuk hitungannya itu mendongkrak TMRC-nya jadi di atas 30.000.
Nabi Ibrahim itu bukan 30.000 tahun yang lalu, tapi kurang dari 6.000 tahun yang lalu. Jadi TMRC Alawiyin lawan Bani Tamim sekitar 2.400 sampai 3.100 tahun yang lalu. Itu masuk jangkauan masa hidup Sayyid Adnan. Kita terima dua-duanya sebagai Bani Adnan. Kemudian Bani Adnan sama Bani Kohen itu kalau kita hitung range hidupnya, kakek bersamanya kan Nabi Ibrahim tuh dari 4.400 sampai 5.700. MRC-nya masuk range lifetime Nabi Ibrahim. Kesimpulannya keduanya adalah Abrahamik, baik Bani Tamim, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Saud, Bani Ali, Bani Kohen, itu kita terima sebagai Bani Ibrahim. Sekarang kita bandingkan Bani Tamim dengan Bani Alawi, dengan tes DNA. Ternyata kakek bersama terakhirnya 30.000 tahun lalu yang lebih, 30.000 sampai 39.000 tahun yang lalu. Bani Alawi tanpa kita periksa buku nasabnya itu jelas bukan Bani Adnan, karena di sini pembandingnya adalah Bani Tamim. Bani Tamim sudah divalidasi oleh Bani Otaibi, Bani Mutairi, terus Bani Ali gitu kan. Kemudian Balawi versus Bani Kohen. Bani Alawi yang ngaku Al-Husaini. Ternyata juga segitu, kakek bersamanya 30.000 tahun yang lalu lebih. Maka Balawi bukan Bani Ibrahim, karena kita membandingkan lawan Bani Kohen. Bani Kohen ini sudah divalidasi dengan Bani Mutairi, Bani Otaibi, Bani Saud, Bani Tamim, Bani Ali gitu ya. Jadi nggak usah cek buku nasabnya Balawi lagi. Itu bukan buku nasab, itu karya sastra. Susah dicek nomor mesin sama nomor fisiknya kalau udah karya sastra. Jadi dengan nisbat DNA dengan buku nasab itu, isbat nasab dengan DNA, yang disbat itu pertama harusnya haplogrupnya dulu. Dirundingkan tuh, ahli genetik dengan ahli PG. Misalnya kita harus sepakati bahwa Bani Ali itu haplogrupnya apa penandanya, gitu ya. Tentu saja haplogrup yang disbat berasal dari haplogrup yang dicurigai berasal dari kakek yang dimaksud dengan kalkulasi TMRCA-nya, gitu ya. Kemudian defining SNP, defining SNP yang menjadi penanda utama haplogrup diperiksa dengan mengandalkan metadata buku nasabnya. Kalau sudah ketahuan kakek bersamanya 1.400 tahun yang lalu, kita kan harus menentukan mana Bani Ja'far, mana Bani Ali, mana Bani Hasan, mana Bani Husain, terus siapa lagi? Mana Bani Abbas, Abbas ada dua kan ya? Abbas bin Ali ada, Abbas bin Abdul Muthalib ada. Karena itu juga masih berimpit TMRCA-nya, kita pakai metadata untuk menentukan defining SNP. Defining SNP inilah yang menentukan haplogroup. Defining SNP haplogroup itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Misalnya haplogroup A00 itu defining SNP-nya sekitar 2.300-an SNP. Adanya di Afrika sana. Ketika bila ada klan yang mengakibatkan umur TMRCA kakek yang dicurigai justru melonjak, misalnya ya, kalau sesama Bani Ja'far dengan Bani Ali itu kan 1.400-an tahun yang lalu, 1.350 sampai 1.450. Tahu-tahu Bani Alawi masuk, dihitung lagi TMRC-nya, bikin 30.000 tahun yang lalu, ya sudah ditolak aja Bani Alawi ini. Ngerusak matematiknya udah. Nggak usah cek buku nasabnya, dari hasil tes DNA-nya udah dipakai nolak nasab. Karena itu NU udah bener tuh, jenius dulu. Tes DNA itu bisa dipakai menolak nasab tanpa perlu cek buku nasab. Kalau udah tes DNA, udah kita bilang nasabnya aspal, palsu, abal-abal. Kalau kasus Bani Alawi ini hasil tanah yang dikencingi Ahmad bin Isa itu. Jadi sekarang kita masuk kesimpulan. Kalkulasi TMRCA bisa dilakukan untuk menolak nasab tanpa periksa metadata. Kita tes dulu aja dulu DNA, populasi per populasi.
dengan menghitung akumulasi SNP antar populasi dari kakek yang menjadi referensi mereka, kakek menjadi kakek bersama. Populasi yang menyebabkan TMRCA-nya tidak masuk akal harus ditolak. Misal semua Bani Ibrahim, tadi Bani Kohen, Bani Tamim, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Saud, Bani Falasi, Bani Ali. Kan TMRC-nya antara 4.400 sampai 5.800 tahun yang lalu. Begitu Bani Alawi masuk, itu jadi 30.000, 39.000 tahun yang lalu. Itu nggak masuk akal kan jadinya. Oh, Nabi Ibrahim nggak mungkin hidup sejauh di atas 30.000 tahun yang lalu, itu nggak mungkin. Di atas 6.000 tahun yang lalu aja nggak mungkin. Kita kalau yang waras ya harusnya nolak. Biarkan muhibis saja yang menerima. Kalau orang waras ya harus nolak lah. Untuk mengisbat haplogrup, ini kesimpulan kedua, untuk mengisbat haplogrup merupakan referensi marker tertentu, Bani tertentu, tetap diperlukan metadata. Seperti tadi, untuk menentukan defining SNP Bani Jafar siapa? Pakai apa? Selain tes DNA kan perlu informasi buku nasab. Tapi sekali haplogrup bisa diisbat, maka biaya validasi menjadi lebih murah. Jadi untuk menemukan defining SNP Bani Ali misalnya dan Bani Jafar, kita pakai teknologi NGS. Satu orang $450. Kalau 100 orang berapa tuh? Kan sekitar $45.000. Tapi begitu validasi haplogrup, cukup pakai misalnya kita pakai SNP pack FGJ 87102, itu cuma $99 per genom. Kalau sudah ditentukan haplogrup referensinya, kita validasinya lebih murah. Bahkan kalau kita pakai 5 titik aja, misalnya dari kalau Bani Ali kan dari Bani Husain lah ya. Bani Husain itu kan punya FGC 30416. Itu defining SNP yang paling mudah. Kemudian Imam Ali FGC 10.500. Kemudian yang kakeknya FGC 8703. Kemudian FGC 8712, kemudian FGC Z2329 Ibrahim. Cukup 5 titik ini, 5 kali $19. $90. Nah cukup, untuk validasi itu lebih murah daripada mencari. Ya. Kalau udah disebut haplogrup, validasinya baru isbat personal. Satu orang diperiksa buku nasabnya, kemudian divalidasi SNP-SNP yang harusnya dia yang punya. Bukan hanya SNP terakhir, SNP kakek-kakeknya, SNP terakhir, misalnya Bani Husain gitu ya. FGC 30416, ya atasnya lah 3 titik atau 4 titik. Di bawahnya tuh, di bawah Imam Husain tuh 2 titik untuk menyusun filogeninya. Personal yang DNA-nya valid sesuai buku nasabnya bisa diisbat. Ini seperti motor yang antara BPKB STNK-nya cocok dengan nomor mesin dan nomor rangkanya, bukan motor colongan biar bisa dijual dicarikan buku nasab orang lain. STNK atau BPKB orang lain. Itu kan kebiasaan Bani Tarim itu yang kayak gitu tuh. Kesimpulan 3, isbat haplogrup bisa digunakan untuk mencari duriah yang hilang karena tekanan sejarah. Ingat, Renosogemes lagi, buku nasabnya hilang karena moyangnya diinkuisasi Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Kalau keturunan Nabi yang asli kita bisa kusnudon lah. Entah hasil perbudakan atau dulu hasil nikah, kita nggak usah sudon hasil zina. Keturunan Nabi yang asli kok. DNA-nya terbukti. Terbukti keturunan keturunan Imam Ali, terbukti keturunan Nabi Ismail, terbukti keturunan Said Adnan, terbukti keturunan Nabi Ibrahim. Udah cukup untuk berhusnudon. Nggak usah nanya-nanya buku nasabnya. Kita mencari keluarga terdekatnya dengan haplotype-nya yang sama dengan Renosogemes. Renosogemes ini dicurigai sebagai Bani Aroji yang sekarang banyak di Irak. Jadi kakeknya dulu Bani Aroji yang migrasi ke Andalusia, ke Emirat Umayyah yang di Andalusia. Kesimpulan keempat,
Jangan gampang percaya orang yang ngedobos DNA tapi pelajaran mata kuliah biokimia saja nggak pernah. Syaratnya ikut kelas genetik tuh pernah dapat mata kuliah biokimia gitu ya. Kalau udah kayak gitu ya kualitas ucapannya setara kicauan Gagak aja lah. Kalian abaikan aja lah. Gagak itu masih lebih pintar daripada Muibits. Mereka nggak percaya kalau nasabnya Balawi itu sahih. Inilah filogeni antara Bani Ali, Bani Ja'far, maksudnya Ja'far bin Ali, Ja'far bin Abi Thalib dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian Bani Tani, kemudian Bani Tamim, kemudian Bani Kohanim, dibandingkan dengan Bani Alawi yang keturunan Sohaib Mirbad. Karena branchingnya keluarga Bani Alawi itu sezaman dengan Sohaib Mirbad. Bukan zaman dengan Ubaidillah. Jadi Ubaidillah itu susah diverifikasi. Tapi Sohaib Mirbad masih bisa. Paling enggak Sohaib Mirbad itu orang yang pasti ada gitu. Dilihat dari TMRCA keturunannya sekarang gitu ya. TRMCA-nya Star Cluster Balawi itu 900 tahun yang lalu, bukan 1100 tahun yang lalu seperti era hidupnya Ubaidillah. Jadi Bani Ali di sini, Bani Ali itu maaf, ya. Jadi Bani Ali di sini itu dekat dengan Bani Ja'far, wajar dong. Yang hidup sekarang itu kan sekitar 1400 tahun yang lalu. Bani Ali dengan Bani Ja'far dengan Bani Tamim kakek bersamanya sama Adnan. Itu dekat, sekitar 3000-an lah. 2000 berapa tadi? 2300 sampai 3000 tahun yang lalu. Kemudian Bani Ali, Bani Ja'far, Bani Tamim dengan Bani Kohanim itu ketemu di kakek bersamanya Nabi Ibrahim. Sekitar 4400 sampai 5800 tahun yang lalu lah. Begitu Sohaib Mirbad dimasukkan, ketemu kakek bersamanya di sini. Berapa ini? 30.000 sampai 38.000 tahun 39.000 tahun yang lalu. Dengan grafik seperti ini. Kalau orang kecerdasan normal otomatis ya Bani Sohaib Mirbad itu harus ditolak sebagai Bani Ibrahim. Hanya dengan jumlah perbedaan akumulasi senipnya antara Bani Sohaib Mirbad lawan Bani Ibrahim. Ya. Itu aja. Makanya keputusan NU di Muktamar Boyolali bahwa tes DNA itu bisa menolak nasab walaupun nggak pakai buku nasab, itu udah bener. Kiai-kiai yang memutuskan tahun berapa itu ya? Tahun 2000 berapa itu? Itu udah pinter, udah jenius, udah berhati-hati. Bisa dipakai menolak nasab, tapi untuk memastikan nasab, maka keluarga yang berada di sini, ya, itu pakai buku nasabnya masing-masing. Mana yang Bani Tamim, mana Bani Ja'far, mana Bani Ali, mana Bani Kohanim, itu pakai buku nasab. Untuk memastikan itu butuh tambahan metadata, tapi untuk menolak itu nggak butuh tambahan metadata. Itu pun kalau kita pakai riset, tapi menolak nasab itu nggak perlu pakai riset aslinya. Karena kalau Balawi pengen diterima nasabnya, mereka lah yang harus riset untuk membuktikan ke kita bahwa mereka itu Bani Ibrahim. Yang membuktikan Bani Ibrahim aja nggak mampu, goblok semua. Kenapa kita harus terima mereka Bani Ibrahim? Modal buku. Ya itu nasabnya sama dong dengan Harry Potter. Ya udah gitu teman-teman, time counter saya udah 1 jam 8 menit ya ngomongnya. Moga-moga kalian tahan berlama-lama gitu ya baca video yang 1 jam ini. Jadi teman-teman ya udah bener bahwa NU memutuskan tes DNA bisa menolak nasab, termasuk nasab yang sangat jauh. Tapi untuk menetapkan nasab perlu tambahan dukungan data yang namanya metadata. Baik itu tradisi tutur satu keluarga ataupun buku nasab. Sampai di sini senang ketemu kembali. Moga-moga saya yang paling deket ini pengen live tapi komputernya saya perbaiki lah. Ini komputer yang saya pakai sekarang ini lambat. Daja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.